Kalau gimana kalau ibu hamil qadarullah ternyata terkena COVID? Yang pertama jangan panik. Yang kedua hubungi dokter. Sekarang telemedicine bisa ya. Kita bisa konsultasi melalui online virtual seperti ini. Jadi nanti akan dipandu bagaimana yang sebaiknya. Mudah-mudahan sih OTG ataupun gejala ringan. Jadi yang sekarang penting banget itu adalah ketika isoman. Ya, pertama kali gejala ataupun pertama kali PCR positif itu isoman 10 hari. Kalau tanpa gejala atau gejala ringan, kemudian kita bisa ulang PCR ataupun tidak mengulangnya, tergantung kebijakan masing-masing. Kita mau melahirkan di mana? Kalau memang harus ada data PCR, berarti kan harus ulang. Nah, itu hal isoman itu apa aja sih yang diobservasi? Yang diobservasi adalah saturasi oksigen. Jadi kayaknya pulse oximetry hal yang penting banget. Karena ada fenomena happy hipoksia di COVID. Jadi nggak sesek tapi saturasinya turun. Jadi saya mau nyaranin kalau ada sarana atau investasi kesehatan apa ya sekarang termometer sama pulse oximetry. Gitu. Jadi bisa tahu kita pulse-nya berapa. Pulse itu nadi. Kemudian oximeter saturasi oksigen. Jadi pulse-nya berapa? Pulse-nya itu juga penting. Kalau nadinya itu lari di atas 100, itu berarti kita sedang sakit. Gitu. Nah, tapi itu resting ya, maksudnya saat lagi istirahat, tiba-tiba 100, lagi tiduran 100 gitu. Bukan saat olahraga. Kalau olahraga sih normal-normal aja, bisa sampai 140. Tapi kalau lagi nggak ngapa-ngapain, kita nadinya tinggi, itu berarti sesuatu. Kemudian saturasi oksigen. Kalau kita terpapar COVID, oksigen ini wajib diperiksa per hari. Ibu hamil dan dede bayinya gitu. Jadi itu hal yang harus dicek. Kemudian kalau bisa juga menghitung frekuensi nafas. Frekuensi nafas sampai 30 kali per menit itu artinya dia mengalami kerusakan di paru-paru. Jadi harus segera nggak bisa melanjutkan isoman tapi harus membutuhkan penanganan yang lebih serius. Gitu. Kalau saturasi jadi, tadi per hari berapa, Dok? Per hari bisa 3 kali sehari ataupun tiap hari untuk memantau. Memantaunya berapa tadi, Dok? Angkanya berapa tadi? Kita sempat terputus tadi. 96. Oh, 95. Di bawah 95. Di bawah 95 ke bawah. Jadi di bawah 96. Itu artinya sudah bergejala sedang. Oke. Kemudian jadi kalau ibu hamil itu di trimester 2 sampai 3 itu ternyata lebih rentan daripada ibu hamil yang di trimester 1. Gitu. Semakin akhir kehamilan semakin rentan sebenarnya. Oh, oke. Jadi memang kan vaksin ibu hamil juga diperbolehkan. Karena apa? Karena ternyata dengan risiko tertular 50%, dengan risiko menjadi sakit itu lebih tinggi dibandingkan populasi umum, lebih baik divaksin karena saat ini vaksin tersebut sudah diteliti bahwa aman digunakan pada ibu hamil. Tuh. Tadi sedang isoman. Di kehamilan berapa, Dok? Trimester berapa kalau untuk vaksin? Sebenarnya kalau kalau di rekomendasi POGI itu trimester 2 ke 3 itu udah aman. Jadi boleh if you prefer lebih merasa nyaman kalau udah 4 bulan itu juga nggak apa-apa karena udah ada plasenta yang melindungi si bayi gitu. Dan tapi kalau udah makin akhir kehamilan vaksinnya itu kita batasi di usia 33 minggu. Kenapa? Karena kondisi imunnya sudah turun gitu. Ataupun itu yang kita anggap saat ini lebih baik dari usia 18 sampai 33 minggu. Namun data-data di luar, contohnya seperti di Inggris, yang menggunakan Pfizer, mereka sudah melakukan penelitian bahwa kapanpun boleh diberikan.
dari usia kehamilan berapapun kalau di datanya di Inggris. Tapi untuk di Indonesia saat ini keluar rekomendasi 18 sampai 33 minggu. 18 sampai 33 minggu kehamilan ya, Dok ya? Oke. Oke. Gimana lagi isoman nih? Isoman kita penting untuk menghitung kapan kita gejala pertama. Kalau gejala pertama itu dihitung hari pertama, lalu kita hitung 7 hari. Biasanya kalau 7 hari dia baik-baik aja, insya Allah dia akan virusnya nggak ada masalah. Self-limiting, artinya kita nggak ada yang harus dikhawatirkan. Gitu. Tapi kalau misalkan ini udah masuk hari ke-8 tapi masih demam, kamu harus pergi ke rumah sakit. Karena virus itu self-limiting, jadi biasanya ini sih ilmu dulu ya, dari zaman saya dokter umum dulu, dari dulu, bahwa kalau 5-7 hari membaik, insya Allah self-limiting kalau virus itu. Jadi bisa sembuh sendiri. Tuh. Tadi udah sampai situ ya, terus kalau nyusuin gimana? Banyak banget yang dibahas. Kalau nyusuin lanjut gimana? Dok. Aja dulu kehabisan waktu. Kalau ibu menyusui terus dia terpapar COVID, di sini ada 2 pendapat. Pendapat yang lebih mengkhawatirkan untuk si dede bayinya tertular. Ada pendapat yang lebih mengutamakan bahwa ASI itu adalah nutrisi terbaik. Jadi kita jangan bingung, ada guideline-nya. Idealnya, kita harus pakai idealnya dulu. Idealnya, pertama, ASI tetap diberikan, namun dengan cara diperah. Jadi bukan direct breastfeeding. Kemudian, yang kedua, ada orang yang bisa membantu kita di rumah tersebut. Gitu. Jadi yang si dede bayinya itu memang ada caregivernya, ada yang ngomongnya gitu. Gitu. Itu idealnya seperti itu. Terus yang ketiga idealnya adalah bayi dan ibunya sehat. Artinya bayinya juga nggak malnutrisi, nggak stunting, nggak kurang gizi, gitu. Dan yang ibunya juga sehat. Artinya asimptomatik, tidak ada gejala ataupun hanya gejala ringan. Karena kita tahu kalau gejalanya berat, dia lebih potensi menularkannya lebih tinggi. Virus COVID itu tidak ada di dalam air susu. Yang ada justru kekebalan yang sudah timbul pada ibunya. Kalau virus COVID itu tidak menular lewat air susu, namun bisa menular lewat udara. Droplets yang bisa kita keluarkan. Lewat ucapan, bicara, apalagi batuk dan bersin. Jadi kalau tadi ingin tetap memberikan ASI yang idealnya dengan cara diperah, maka ASI-nya kita harus bisa sering cuci tangan, selalu menggunakan masker. Ya? Ya, karena virusnya bisa mencemari payudara kita ataupun air susunya. Tadi kan kalau punya caregiver ataupun punya yang benar-benar sehat yang ada di rumah kita untuk ngomong bayi kita. Tapi kalau tidak ada, maka itu kan apa boleh buat gitu. Berarti harus benar-benar ekstra, kita nggak boleh lepas masker. Benar-benar kalau nyusuin itu kita ketemu anak itu jaraknya 2 meter kalau bisa. 2 meter kalau yang penting adalah saat kita menyusui aja. Selebihnya mungkin bisa ditolong sama orang lain gitu. Jadi seperti itu cara-cara tips-tipsnya. Dan tadi saya kemukakan juga idealnya itu ibunya sehat. Jadi kalau ibu yang mau menyusui yang percaya bahwa ASI itu adalah yang terbaik, harus pinter juga dong jaga kesehatan dirinya sendiri. Jadi kalau ibunya sakit, kering, anemia, kurang darah, itu kualitas ASI-nya ya kurang lebih begitu juga. Gitu. Jadi jangan
Jangan percaya kalau ASI itu terbaik, ASI itu bagus, tapi diri ibu yang sedang menyusui itu nggak keurus gitu. Dia jarang makan sayur, jarang makan protein, jarang makan buah, nggak minum susu. Nah, seperti itu. Terus bayinya juga harus yang sehat. Karena kalau bayi yang sakit dan dia tertular virus COVID itu bahaya juga. Yeah. Mungkin kita sering dengar dulu awal-awal first hit dari COVID ini bahwa ada data-data di luar negeri bahwa kalau ternyata anak kecil itu nggak bergejala loh, nggak bisa sakit loh walaupun terpapar. Tapi setelah Asia ini mengalami second hit, terutama kita belajar dari India ya, kurang lebih samalah kita sama India dalam hal nutrisinya. Ternyata bayi-bayi yang sakit itu banyak tuh, yang bisa dehidrasi karena diare itu banyak. Jadi itu yang harus ada di pikiran kita. Bayi kita nih cukup sehat nggak ya? Kita cukup sehat nggak ya untuk memberikan ASI, bela-belain ASI, kemudian kita cukup bisa menjaga higienitas nggak ya? Kita cukup bisa menjaga jarak atau nggak ya? Karena bayi yang sakit itu walaupun sedikit, kasihan banget. Kalau dehidrasi itu lebih sulit mendapatkan penanganan kan dibandingkan orang dewasa. Gitu.